Katanya Amerika salah serang, ternyata itu false flag. Coba kalau kita lihat false flag-nya itu ya, false flag Bahrain. Yang cerita false flag Bahrain itu ya, saudara ya, ini cuman Palestina ya, Anadolu Ayansi, Merius Agensi, hanya media-media Islam itu loh Bahrain saya, hanya media-media Islam ya, Indonesia, media-media Indonesia, apapun kamu bikin, pokoknya Amerika jelek, Israel jelek. Entah apa yang dalam pikiranmu orang-orang Indonesia ini sehingga begitu tololnya ya, begitu gobloknya. Kamu menghina intelijensia orang Indonesia, seakan-akan orang Indonesia bisa goblokin semua. Ya, untunglah ada channel ini ya, yang selalu mengatakan kebenaran. Untung ada channel ini. Makanya nih ya, celakalah orang yang mengatakan baik itu jahat, jahat itu baik. Dan memang nanti Indonesia akan mengalami masa-masa seperti ini. Ya, loh Prabowo itu bisa tiba-tiba jadi monster loh saudara. Suatu ketika dia kehilangan kesabaran, dia akan menjadi monster. Sekali, rezim ini jahat sekali. Ya, beberapa ya orang-orang ya 30.000 orang paling tidak sudah dibunuh di jalan. Ya, hanya gara-gara tidak setuju dengan rezim. 30.000 dibunuh, dibantai. Kalau ada orang pindah agama dibunuh, ya. Rezim ini rezim yang sangat lalim dan sangat zalim. Ya. Rezim ini adalah rezim yang sangat kejam dan benar-benar lebih buruk dari binatang. Tapi mengapa kalian orang Indonesia ya mengharapkan rezim ini tetap berkuasa? Oke, nggak usah panjang-panjang ya. Intinya Amerika dan Arab sepakat untuk melenyapkan Iran. Shalom semuanya yang ada di Indonesia, di Israel, yang ada di Indonesia, di Belanda, di bentar ya, ini kenapa nih hilang nih? Mana nih? Waduh, sebentar ya, something wrong nih, waduh. Oke, coba ya. Oke, shalom semua yang ada di Indonesia, di Eropa, di Amerika, di manapun Anda berada, di Israel, di Haifa, alma mater saya Dr. Joseph Paulus Sang Nabi ke-26. Kembali menyapa Anda dari Tanah Merdeka, dan yang luar biasa, kita banyak sekali hari-hari ini mengikuti perkembangan update terakhir dari Iran. Behind me, we can see the point. Dari Iran ya, dan banyak sekali hal-hal yang mengerikan terjadi, dan yang paling menakjubkan adalah bahwa akhirnya seluruh orang-orang negara-negara Islam pun ikut membenci Iran ya. Mengapa demikian? Karena memang Iran inilah ya antikristus yang sebenarnya, dan sudah saya katakan berkali-kali ya saudara ya. Oke, semua yang kita bicarakan di komunitas ini selalu tepat ya, akurat, terpercaya, dari informasi bahkan sampai ke analisanya dibanding dengan para kompresor profesor bocor yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita lihat bagaimana Amerika Serikat, Israel dan negara-negara Arab ingin melenyapkan Iran. Ya, dan Iran ini bandel sekali yang membuat kekecauan di seluruh dunia, nggak bisa damai ya, karena haus perang sesuai dengan ajaran Islam. Loh, Arab kan sudah Islam juga, Pak. Bukan, Arab itu sudah bertobat. Sudah banyak orang-orang Arab meninggalkan Islam, ya, yang di Arab Saudi, di mana di UAE, dimanapun ya, di Qatar. Mereka sudah meninggalkan Islam. Dan mereka sudah sadar, bahkan mereka ikut-ikutan membela Israel. Ya, hanya di dunia ini hanya tinggal Indonesia dan Iran saja yang masih belain Hamas. Ya, saudara ya, yang masih compong ini cuman Indonesia ya,
sama Iran yang pengen perang dunia, ya saudara ya, luar biasa. Oke, kita akan tampilkan sedikit sebentar ya, eh, donasi untuk keluarga keluarga Pak Junius Tobing ya, yang ada tinggal di rumahnya. Ya, terkumpul Rp59.829.890. Tentu donasinya sampai hari Sabtu ya. Kita masih kasih kesempatan sampai hari Sabtu, akan kita tutup dengan persetujuan dari istri Pak Junius Tobing in memoriam ya. Kita sudah minta persetujuan kemarin hari Minggu, beliau sudah live bersama dengan kita, dan saya juga sudah telepon beliau langsung, dan juga Pak Yuda sudah datang ke rumahnya berkali-kali ya, dan atas persetujuan Pak Tobing. Jadi selama Pak Tobing masih hidup ya, kami juga minta persetujuan untuk mengumpulkan donasi, dan memang atas permintaan keluarga ya, karena Putih Santi Amar nggak urusan ya, nggak ada urusan. Galarua nggak urusan, apalagi musuh ya. Galarua itu berkali-kali menghina Pak Tobing ya. Yang peduli ya kita. Kenapa? Karena Pak Tobing sangat berjasa dalam komunitas ini ya. Berdirinya komunitas ini salah satunya karena Pak Tobing. Ya, luar biasa, dan kita tidak akan lupa dengan jasa-jasa beliau dalam komunitas ini, dan bahkan kita tidak boleh meninggalkan keluarganya ya. Bahkan Bu Shirley, istri beliau yang sekarang ini ya, dulu kita tahu ya ada Bu Lena ya, Bu Lena Boru Siregar meninggal, kita punya ngurus, kita yang mengurus semuanya ya, membawa jenazah beliau dari Bali sampai ke Jakarta, kita merawat semuanya, dan sekarang ketika beliau menikah lagi beberapa tahun kemudian, kita juga yang mengurus ya, kita urus semuanya ya saudara ya, karena beliau adalah bagian dari kita ya, luar biasa. Jadi kalau ada orang-orang yang nggak suka sama kita, ya itu cuma karena iri, karena mereka lapar. Terutama Putih itu masih menggelapkan tanah dan truknya Pak Tobing, saudara ya. Pak Tobing meninggal, ya Putih ya seneng ya, kan nggak perlu bayar kan. Santi Amar itu sampai diusir dari rumahnya Pak Tobing itu ya. Jadi ya wajar saja saudara ya. Terus tiba-tiba mereka merasa berjasa sama kita ya, ngeri ya. Wih, ngeri. Oke, ini ada yang bilang nih ya, kita ini difitnah udah biasa saudara ya. Iya gimana ya, donasi kita sampai 40 miliar, gimana orang nggak pada melotot hijau matanya ya. Gimana matanya nggak melotot hijau, donasi kita sampai miliaran begitu ya kan. Pikir mereka bisa ngambil donasi kita ya, bisa maling ya, kayak si Putih Santi Amar dia pikir bisa maling ya. Oh nggak bisa, sorry ya. Emang kita coba apaan, sikat dulu saudara ya, gebrek dulu ya. Ya, akhirnya ya lendir juga isinya ya. Akhirnya isinya lendir juga. Si Putih, Santi Amar, Linda, ya si siapa itu, Saifuddin, ya. Akhirnya saya dengar si Edi sama Sofia itu juga akhirnya katanya kumpul kebo ya. Saya juga nggak jelas dah bagaimana ceritanya, dah bodo amat dah. Ya itu urusan mereka dengan Tuhan ya. Kalau Saifuddin yang penting sudah kita tegur ya, sudah kita tegur. Sebaiknya mundur, jangan jadi pendeta lagi. Putih juga sama ya, sebaiknya mundur, jangan jadi pendeta. Kalau pendeta itu sudah berzina, mundur ya, tamat, sudah selesai masuk kotak. Kamu baiknya nulis buku saja pelan-pelan, nggak usah sok-sokan ya. Daripada nanti kamu mentransferkan spirit perzinahanmu kepada orang-orang lain yang ngajari orang-orang berzina. Oke, ini hanya untuk menanggapi semua fitnahan ya. Yang jelas luar biasa. Terima kasih buat komunitas Hagios ya, yang sangat loyal dan mau mendengarkan nasihat dan perkataan saya Nabi 26 ya, untuk terus peduli kepada sesama dan percaya bahwa di komunitas ini semua donasi dikelola dengan transparan ya. Haleluya, luar biasa. Kita kembali ya, oke, kita kembali ke laptop ya. Ada hal yang menarik ya, dan beberapa kali sudah disinggung oleh Pak Teddy juga ya. Kenapa Indonesia ini senang dengan Iran? Padahal si resimnya Khamenei ini jahat sekali. Jahat sekali.
Rezim ini jahat sekali. Ya, beberapa ya orang-orang ya 30.000 orang paling tidak sudah dibunuh di jalan. Ya, hanya gara-gara tidak setuju dengan rezim. 30.000 dibunuh, dibantai. Kalau ada orang pindah agama dibunuh, ya. Rezim ini rezim yang sangat lalim dan sangat zalim. Ya, rezim ini adalah rezim yang sangat kejam dan benar-benar lebih buruk dari binatang. Tapi mengapa kalian orang Indonesia ya mengharapkan rezim ini tetap berkuasa? Ya, nah, betul Pak Sielin. Gimana kalau rezim ini memerintah Indonesia? Kadang-kadang ya hati saya menggelitik ya. Memang kadang-kadang mungkin perlu ya. Kalau Indonesia dipimpin oleh rezim seperti Khamenei ini. Baru kamu ngerasain tuh. Dan konyolnya ada beberapa gereja yang ikut mendukung. Kan konyol kan? Seperti Hamas, seperti Khamenei. Ya, kenapa? Karena ini gereja-gereja pecundang, gereja-gereja yang tidak mengerti. Tapi kalau Anda melihat, ya, Anda melihat di dalam fakta dan kenyataannya, itulah sebabnya makanya ada puluhan juta orang Iran yang pergi. Akhirnya pergi. Enggak cuma 1-2 juta, mungkin 10-15 juta dia pergi ke Eropa, ke Amerika, karena nggak tahan dengan rezim ini. Jahat sekali. Lalu kalian orang-orang Indonesia mengeluh-elukan hanya gara-gara kalian benci Amerika dan benci Israel. Lalu kalian berkata, iya sebab sebab Amerika dan Israel ini melakukan agresi kepada Iran. Tapi kalian ya sangat memuja-muja Rusia. Padahal Rusia juga melakukan agresi kepada Ukraina kan? Kan kalian memang bangsat munafik memang. Kalian memang negara dan rakyat dan manusia-manusia munafik. Ya, Rusia kan juga sama melakukan agresi ke Ukraina. Lalu mengapa kamu tidak memaki-maki Rusia? Ya kan? Itulah kemunafikan. Ketika Arab Saudi nyerang Yaman, kamu diam. Ketika Iran ya membunuh anak-anaknya sendiri, kamu diam. Nah ini, kamu ini ya makanya nih ya, celakalah orang yang mengatakan baik itu jahat, jahat itu baik. Dan memang nanti Indonesia akan mengalami masa-masa seperti ini. Ya, loh Prabowo itu bisa tiba-tiba jadi monster loh saudara. Suatu ketika dia kehilangan kesabaran, dia akan menjadi monster. Sekarang ini semua upaya Prabowo untuk menghadirkan Israel ke Indonesia demi Indonesia punya uang, dihalang-halangi terus. Suatu hari dia akan benar-benar jadi monster. Oke, kalau kamu tidak mau yang A, tidak mau ini, ya kita akan lakukan yang seharusnya aku lakukan dari dulu, kata Prabowo. Ya, wah, dan saat itu, aduh celakalah kalian semuanya ya. Atau mungkin penggantinya Prabowo, kita nggak mengerti. Politik Indonesia sangat mengerikan sekali. Ya, sejarah pemerintah yang lalim itu sudah pernah terjadi di Indonesia. Jangan bilang tidak akan terjadi lagi. Sejarah itu pernah ada. Nah, inilah masalahnya di Indonesia. Kalian hidup di dalam kemunafikan, kalian hidup di dalam kejahatan yang luar biasa, ya. Nah, yang saya harapkan, ya, sebetulnya mudah-mudahan saja jangan sampai terjadi. Oke, sebentar saya lupa ganti background ya. Nah, itu ya. Jangan sampai nanti kejadian baru nyesel. Ya, gereja-gereja yang tamak, para apologet yang rakus uang, pendeta-pendeta yang rakus uang, ya, terlambat semuanya. Dan bagaimana para profesor kompresor bocor ini dibayar. Tadi ya berita tadi bahwa berita-berita masalah false flag itu tadi, bendera false flag itu yang Bahrain ditembak itu hanya ada di media-media Islam, saudara. Ya, tadi kan kita cerita false flag ya, saudara ya, sini ya.
Katanya Amerika salah serang, ternyata itu false flag. Coba kalau kita lihat false flagnya itu ya, false flag Bahrain. Yang cerita false flag Bahrain itu ya, saudara ya, ini cuman Palestina ya, Anadolu Ayansi, Merius Agensi, hanya media-media Islam itu loh Bahrain saya, hanya media-media Islam ya, Indonesia, media-media Indonesia, apapun kamu bikin, pokoknya Amerika jelek, Israel jelek. Entah apa yang dalam pikiranmu orang-orang Indonesia ini sehingga begitu tololnya ya, begitu gobloknya. Kamu menghina intelijensia orang Indonesia, seakan-akan orang Indonesia bisa goblokin semua. Ya, untunglah ada channel ini ya, yang selalu mengatakan kebenaran. Untung ada channel ini. Makanya viralkan. Oke, semua ini ada, ini kan kita baru mulai ya, 500 penonton yang baru mulai. Ya, viralkan dong. Ya, satu orang viralkan. Setiap orang memviralkan. Semua penonton viralkan ya. Di-share ke grup-grup semua. Ya, viralkan saudara ya. Karena inilah kebenaran. Banyak orang takut dengan kebenaran. Gereja-gereja pun takut dengan kebenaran. Gereja-gereja takut dengan kebenaran ya. Serem sekali. Mengapa gereja-gereja takut dengan kebenaran? Gereja takut ya. Karena gereja mata duitan. Saya berharap kalian jangan takut dengan kebenaran. Para penonton channel ini, ayo beritakan. Ayo viralkan. Viralkan ya. Viralkan. Jangan lupa viralkan. Mumput di awal-awal ini kamu kirim sebanyak-banyaknya. Inilah masalahnya di Indonesia. Anda takut dengan kebenaran. Anda benar tapi takut ngomong. Ya kan? Anda benar tapi takut ngomong. Di Indonesia ya banyak sekali orang yang benar ngomong malah mati. Kecuali Joseph Paulusang. Udah benar ngomong banter ya. Tapi yang nyelakain kita siapa? Justru orang Kristen sendiri. Ya macam Gilbert. Yang nyelakain kita itu orang macam Gilbert, orang macam Saifuddin, ya, macam si Putih. Justru orang Kristen sendiri yang nyelakain kita kan. Kenapa? Ya inilah halangan menyatakan kebenaran. Kita dicelakai. Ya, bahkan rumah saya di-spill sama si Edwin, sama si Reda. Mereka pengen saya mati. Ya kan? Tetapi saya tidak takut mati masalahnya. Itu loh. Masalahnya saya tidak takut mati. Orang saya malah nerjang mati kok. Saya malah nerjang mati. Kenapa saya tidak takut mati? Ya karena hidup saya punya Tuhan. Mati saya untung, hidup pun saya buat Tuhan. Makanya saya nerjang kematian. Ya, nggak pernah saya merasa kepikiran takut mati. Sejak 2014, saya tidak pernah memikirkan saya takut mati. Sejak itu ya, sejak saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya nggak pernah tuh mikir takut mati. Oh, lawang saya pengen mati. Sampai hari ini saya masih pengen mati. Ya, kenapa? Saya sudah melihat keindahan yang di sana. Saya melihat sendiri keindahan yang luar biasa itu. Makanya mati itu indah sekali buat saya. Cuman saya nggak dikasih mati. Ya udah saya tak hidup aja. Tak hidup, tak bicara yang sekeras-kerasnya. Ya kan? Makanya saya di rumah saya itu sofanya sofa bekas. Di rumah saya itu barangnya barang-barang bekas. Ya buat apa? Ya kan? Orang barang-barang bekas saya bisa jalan, bisa hidup. Laptop saya ini 2 bekas, ya kan? Harganya murah 300 euro. Core i7 sama Core i5 harganya 300, hanya 6 juta rupiah. Tapi bisa ngumpulin 500 juta. Nggak perlu pakai mewah-mewah. Iya kan? Nah, itu ya. Cukup hanya dengan laptop bekas kita bisa ngumpulin 500 juta donasi. Bukan buat saya, buat orang-orang yang bersama dengan kita. Ya buat apa? Ya kan, kita buat apa? Selama laptop ini masih jalan, pokoknya belum rusak, ya kita jalankan pakai yang ada.
Ya kan, nyatanya sampai sekarang nggak rusak-rusak. Tapi sekarang masih waras, ya kan laptopnya kan. Ya ada satu baru, Pak SK belikan saya laptop baru ya, saudara ya. Nyatanya masih bagus. Nah itulah ya, haleluya, ya kan. Yang penting bisa dipakai dan yang penting bisa menghasilkan uang yang banyak. Bukan masalah harus baru, cengeng amat sih. Apa-apa kudu baru, ya kan. Waktu handphone saya rusak, ada seorang donatur kasih saya handphone ya, handphone Huawei bagus ya saudara ya, harganya murah juga ya, 6 jutaan ya, sehingga kita bisa tiktokan lagi. Waktu itu kan lama nggak tiktokan karena handphonenya rusak, panas, mau meledak, kayak panas banget ya, semelet ya, semelet sampai casing belakangnya itu pecah gitu ya, casing belakangnya Samsung itu handphone yang dikasih Pak SK 2 tahun yang lalu, karena memang pernah pernah jatuh, waktu jatuh ke becek-becek gitu loh, waktu hujan itu jatuh masuk ke situ, jadi mungkin ada yang koslet, tapi itu dibelikan, jadi kita bisa tiktokan lagi. Ya sekarang gara-gara saya dikatain miskin, dikasih iPhone Pro Max kan, haleluya saudara. Luar biasa ya. Nah itulah ya saudara ya. Sekarang wah kalau sudah begini gimana ceritanya coba. Waduh, kalau sudah ini namanya bukti kesetiaan tanda cinta kita kepada Pak Toping ya saudara ya. Ini bukti saya dan kita mengasihi Pak Toping ya. Kita masih perhatian. Orang lain mah cuma ngomong doang ya. Yang lain mah cuma ngomong doang. Ini bukti saya mengasihi Pak Toping. Komunitas kita mengasihi Pak Toping. Ya, haleluya. Lanjut. Jadi, ya apakah akan terjadi, saudara? Ya terjadi ya sudah. Iran pasti selesai sama seperti Hamas. Ya, kenapa lama? Ya memang harus dibersihin satu-satu supaya jangan ada kayak tadi seperti orang Indonesia. Soeharto bilang waspada bahaya laten komunis, ini sama, waspada bahaya laten antikris, bahaya laten Hamas, bahaya laten Khamenei, waspada, makanya harus dibersih, disisir satu-satu. Tadi terakhir menteri intelijennya mati, menterinya mati, waduh berapa puluh orang udah mati aja tuh, iya kan, sudah mati semua, lalu kalian masih merasa wah ini Amerika babak belur. Nah inilah otak kalian memang nggak dipakai nih orang-orang profesor kompresor bocor Indonesia. Apapun, pokoknya kalian benci dengan Amerika, benci dengan Israel. Entah apa salah Amerika kepada kalian, entah apa salah Israel kepada kalian. Ya tapi itulah yang namanya hate speech, otakmu dipenuhi hanya dengan kebencian. Ya kan? Anti kafir, anti semit pokoknya kan. Ya udah selesai, kalau udah begitu mah otakmu disilit. Kepalamu isinya tai kalau udah begitu. Mau dia ujak ngomong apa juga nggak bisa. Karena otaknya disilit, kepalanya isinya tai. Mau dia ngapa susah, mau diajak ngomong apa susah. Ya, susah. Luar biasa ini ya. Luar biasa ya. Nah, apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Sudah saya katakan, chaos ya. Purbaya sudah puyeng, Prabowo sudah puyeng, sudah keras. Sekarang sedang dia buat skema bagaimana memotong gaji menteri dan wamen. Wah, Indonesia baik-baik saja. Ya nyatanya gaji menterinya dipotong, gimana mau baik-baik saja? Kamu cari pertalite sekarang susah. Ya, kamu cari pertalite sekarang susah. Gaji menteri sudah dipotong ini, ya sudah disiapin semuanya. Ayo loh, udah puyeng semua sekarang. Ya kan? Oh, kalau rakyat kecil tidak masalah, saudara. Balik lagi, ya dulu udah kita bahas kan, banyak orang salah paham terhadap apa arti krisis. Krisis ekonomi hanya menimpa kelas menengah, dan itu yang ditakutkan. Kelas minoritas, kelas bawah, kemarin nggak makan, besok juga nggak makan. Ya kan? Karena kelas kemiskinan di Indonesia ini cukup besar, hanya naik, ya kan sekarang 60%. Kelas menengah jadi miskin banyak. Kelas menengah tadinya makannya di restoran, sekarang makannya di rumah, di warteg. Itu menderita sekali. Itu yang ditakutkan. Biasa punya pembantu, sekarang pembantu harus dipecat, harus cuci piring sendiri. Itu yang ditakutkan. Semua krisis di dunia, rakyat kecil mah nggak terkena imbasnya, ya sudah biasa miskin.
Yang terkena imbasnya adalah kelas menengah. Ya, itulah konsep miskin. Bahwa rakyat menengah menjadi miskin, bukan orang miskin menjadi miskin, tapi rakyat menengah menjadi miskin. Dan itulah yang mengerikan, karena si rakyat menengah ini akan memimpin pergolakan sehingga terjadi chaos politik, sehingga terjadi chaos, bunuh-bunuhan, perang saudara. Itulah sebabnya Prabowo mati-matian. Dia cari donasi dari sana sini, dia cari investasi dari sana sini, tapi dicegal terus sama kalian. Ya kan salah sendiri, salah kalian sendiri. Udah dikasih enak, udah dikasih baik sama si Prabowo. Ya ini yang saya ngomong ini adalah bahasan dari beberapa hari yang lalu semua ya. Sudah saya ungkapkan lagi, saya ingatkan nanti kita bisa masuk. Nanti Pak Poldere, Pak Teddy, siapa saja boleh ikut ngomong ya. Pak Ulat Bulu ya, semua bisa ngomong ya. Itulah yang terjadi. Ya, itulah yang terjadi sekarang ini. Ya, definisi miskin itu menjadi berbeda. Ya, bukan karena nggak ada makanan. Tetapi kalau orang miskin di Indonesia memang banyak sekali, 60% kemarin katanya ya. Katanya Bank Dunia kan 60% kan orang miskin di Indonesia ini. Ya, repot. Repot sekali ini. Oke, karena sudah agak malam ya, saya persilakan mungkin pertama kali ya Dokter Permesta dulu nih ya. Dokter Permesta untuk bicara